Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Suprija. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal motor AC, baik komponen-komponennya maupun prinsip kerjanya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Oke, hari ini kita akan belajar tentang motor ya, induksi. Oke, kita mulai saja ya. Nah, ini motor induksi ya. Biasanya dipakai di mana biasanya? Tamiya Pak, Tamiya. Tamiya. Tamiya Pak. Selain Sanyo. Tamiya apa lagi? Sanyo Ya. Oke. Ya, ini kita lihat. Ya, jadi motor itu kan merubah energi listrik menjadi energi mekanik ya. Nah, di motor itu jadi kalau energi mekaniknya itu bisa digunakan buat tadi motor pompa ya, sanyo itu ya, fan ya, bisa blower, drive compressor misalnya, material lift misalnya. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Jadi di kalau bicara motor AC itu nanti ada dua ya. Ada dua yang ininya tegangannya itu satu fasa sama tiga fasa gitu ya. Jadi kayak motor Sanyo satu fase. Di motor induksi ini AC ini dibagi ada tiga ya, ada sinkronus, ada induksi, ada universal. Jadi kebanyakan induksi. Sedangkan di elektrik motor itu jadi ada motor itu ada AC sama ada DC ya, motor DC. Oke, kita lihat ke, nah ini dia motor AC-nya ya. Nah, single fasa ya, satu pas ini. Nah, ini misalnya tadi blender gitu ya. Ada sanyo, tadi bisa mesin cuci, ya, refrigerator ya. Nah, ini juga tiga fasa, ada kompresor, blower, pompa gitu ya, fan, ya, macam-macam dia. Nah, jadi kalau biasanya kalau di motor tiga fasa itu ya banyak di industri pastinya banyakkan tiga fasa ya. Kalau di rumah pastinya banyaknya satu fasa motor AC-nya. Oke, selanjutnya, nah motor itu dibagi ada dua ya konstruksinya ya. Jadi ada namanya stator sama rotor. Jadi yang bagian bergerak itu adalah rotor, yang diam itu adalah statornya ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, nah kita lihat di sini nih, kalau misalnya kita pecah nih, ini dibongkar motornya ya. Jadi ini ada lempengannya nih, ini inti statornya nih ya. Ini statornya dibuka nih. Nah ini statornya ya. Jadi kalau ini motor nih dibongkar ininya, rotornya dilepas. Ini statornya itu dibuka lagi. Ya ada inti statornya, ada lilitannya ya, kawat yang di isolasi ini. Nah ini ada inti statornya itu. Nah ini ada lempengannya masuk. Nah ini kalau dibongkar seperti ini. Nah, kalau di rotor itu, nah, di rotor itu adalah bagian yang bergeraknya ya. Ya, jadi dia menerima induksi elektromagnetik ya. Jadi di sini tipe misalnya ada rotor sangkar bajing ini. Nah, ini aluminium nih, shaftnya ini besinya nih.
Ya, jadi terpisah sama statornya. Nah, rotornya itu bisa berputar karena ada induksi elektromagnetik ya, sehingga menyebabkan tadi rotornya bisa berputar. Nah, rotor itu ada dua jenis ya. Ada namanya wound rotor, atau namanya rotor belitan itu, atau ada rotor sangkar bajing di sini ya. Kalau di sini nih, nah ini rotor belitannya ini di sini ya. Jadi mempunyai coil belitan rotornya ini ya, ada slotnya seperti ini gambarnya nih. Nah, kalau di ini sangkar bajing ini modelnya seperti ini nih. Dia dari bar aluminium di sini. Nah, di sini juga ada ringnya ya. Jadi ada dua jenis dia kalau di rotor di ini motor AC-nya. Nah, motor induksi ini, nah ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, di sini ada papan namanya ya. Nah, ini tadi ini rotornya nih, ini masuknya ya, ini statornya. Nah, dihubungin di mana dia tegangannya di sini nih, terminal sini ya. Nah, jadi kalau misalnya ini namanya kotak terminalnya, jadi tegangannya dimasukin di sini. Jadi kalau dibongkar eh, dibelah gitu ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini rotornya nih ya. Nah, terpisah sama statornya gitu ya. Nah, tadi dia prinsipnya elektromagnetik ya, sehingga menyebabkan rotornya bisa berputar. Nah, banyak kan di motor induksi 3 fasa, ya ini di industri ya. Jadi, nah ini kayak misalnya pompa, semuanya itu pasti itu di 3 fasa itu pompanya di industri buat menyalurkan misalnya airnya, ya suplai airnya, atau kompresor gitu ya. Ya, seperti ini misalnya. Nah, ini Anda bisa lihat-lihat nih. Nah, ini motornya yang gede-gede. Nah, kita juga nanti harus bisa ngendaliin baik motor 1 fasa maupun 3 fasa. Nah, dia motor induksi adalah suatu mesin ya, yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai selip antara medan stator dan medan rotor. Nah, motor induksi ini merupakan motor yang paling banyak kita jumpai dalam industri. Nah, ini tadi ya motor induksinya 3 fasa ya. Nah, ini kalau ini tadi motor ini ada bearingnya di sini, eh, kalau di namanya ya. Ini ada cooling fan-nya ya. Ini bearing housing-nya sini ya. Jadi kalau ini di stator adalah mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Nah, dibuat dari besi bundar, berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan ya. Ya, jadi ini kumparannya ya. Biasanya kalau misalnya motornya rusak misalnya ya, bakar lilitannya. Nah, lilitannya digulung ya. Nah, gulung motor misalnya gitu ya. Nah, ini yang dililit misalnya, yang diganti lilitannya. Yang lilitnya juga ada tekniknya, nanti berapa jumlah lilitannya yang diperlukan. Nah, sedangkan rotor adalah bagian dari mesin yang berputar bebas dan letaknya bagian dalam rotor, bagian dalam ya. Atau sangkar ini terdiri dari batang penghantar tebal yang diletakkan dalam petak-petak slot paralel. Nah, dibuat dari besi laminasi yang mempunyai slot dengan batang aluminium atau tembaga yang dihubung singkat pada kedua ujungnya dengan alat cincin hubungan pendek. Nah, ini rotornya ya. Ini bisa kita lihat sini. Ini bar mat of komplit aluminiumnya nih. Ya, nah ini seperti ini nih bentuknya. Ya, ini jenis sangkar bajingnya. Nah, ini dia nih, ini bat aluminiumnya contohnya.
Nah, ini belitan untuk rotor belitan ya. Kumparan dihubungkan bintang di bagian dalam dan ujung yang lain dihubungkan dengan slip ring atau cincin kecil yang dipasang pada batang as dengan sikat yang menempel padanya. Nah, kumparan dapat dikembangkan menjadi pengaturan kecepatan putaran motor. Nah, pada kerja normal, slip ring ini hubung singkat secara otomatis sehingga rotor bekerja seperti rotor sangkar. Nah, ini buat rotor belitan. Jadi kumparan rotornya memiliki gulungan 3 fasa, mesin ganda dibuat melingkar sebanyak hitan statornya. Nah, ini tadi jenis rotor belitannya, di laminating core-nya. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Nah, apa sih dia keuntungan kita menggunakan motor 3 fasa dibanding misalnya motor 1 fasa ya? Yang pertama yaitu konstruksinya yang pasti sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan motor sangkar ya. Nah, harganya lebih murah dan kehandalannya tinggi ya. Nah, efisiensinya relatif lebih tinggi pada keadaan normal. Nah, tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil. Biaya pemeliharaannya rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Kecepatannya, kerugiannya motor induksi, ya ini kecepatannya susah ya, tidak mudah dikontrol ya. Biasanya kalau di industri pengendaliannya pakai pengaturan kecepatan motornya pakai inverter bisa ditambah ini. Kemudian power faktornya rendah pada arus startnya biasanya 5-7 kali dari arus nominal, besar sekali di arus startnya. Makanya kalau misalnya nggak pakai inverter, biasanya ada buat release starting soft starter ya. Jadi buat tadi startnya ini. Jadi ketika dia start ya harusnya besar. Nah itu apa? Di dipakai soft starter itu biar harusnya bisa ya, nggak tinggi sekali dia ininya. Jadi habis itu dia start, kemudian normal lagi. Nah, bagaimana dia prinsipnya? Prinsip kerja di motor 3 fasa ini. Jadi, kalau misalnya sumber 3 fasa nih, nah ini dipasang pada kumparan stator. Jadi ini kumparan stator kita hubungkan nih sumber 3 fasa ya di statornya ya, di dekat tadi terminalnya. Maka pada kumparan statornya akan timbul medan putar. Ya, dia akan menimbul medan putar atau di sini dengan kecepatannya NS ya, dan putarnya ini NS, kecepatan sinkronnya namanya itu sama dengan 120 F per P. Ya, 120 frekuensi sumbernya berapa yang masuk ke sumbernya ini dibagi dengan jumlah kutub di motornya. Ya, di sini ini sumber 3 fasanya, sana RST gitu ya. Nah, ini putarannya ya, seperti ini lama-lama dia akan bisa berputar ya. Kemudian medan putar stator akan memotong konduktor yang terdapat pada sisi rotor. Akibatnya pada kumparan rotor akan timbul tegangan induksi. Ini GGL-nya sebesar 44,4 F kali N kali flux ya. Nah, ini tegangan induksi GGL-nya. Setelah itu, karena kumparan rotor ini merupakan kumparan rangkaian tertutup, maka tegangan induksi akan menghasilkan arus. Ya, adanya arus dalam medan magnet akan menimbulkan gaya pada rotor. Bila torsi awal yang dihasilkan oleh gaya F ini pada rotor cukup besar, untuk memikul torsi beban, maka rotor akan berputar searah dengan arah medan putar stator. Nah, untuk membangkitkan tegangan induksi, agar tetap ada, maka diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar stator dengan kecepatan putar rotor. Nah, ada NR-nya ini ya, kecepatan putar rotornya. Ya, perbedaan antara kecepatan putar ini NR dengan NS ini disebut slip ya. Jadi slipnya ini sama dengan NS dikurang NR
dibagi NS dikali 100% ya. Jadi dia akan bisa berputar kalau ada butuhkan slipnya. Perbedaan antara kecepatan putar stator dan kecepatan medan putar di rotornya. Nah, jika NS sama dengan NR, tegangan tidak akan terinduksi sehingga arus tidak mengalir pada rotor. Dan demikian tidak ada torsi yang dapat dihasilkan. Torsi suatu motor akan timbul apabila kecepatan medan putar stator lebih besar dari kecepatan medan putar di rotor. Nah, dari cara kerjanya, motor 3 fase disebut juga dengan motor tak serempak atau asinkron. Nah, ini contohnya, misalnya ada motor 6 kutub, misalnya disuplai dari sumber 60 Hz. 3 fase, kecepatan rotornya pada beban penuhnya 1140 rpm. Berapa sih kecepatan sinkron dari medan magnet, misalnya, dan slip per unit. Kemudian kalau kecepatan rotornya untuk sebuah hasil beban dikurangi di slip S sama dengan 0,2, nah berapa kecepatan rotornya? Nah, berarti tadi kalau di rumus tadi ya, jadi kecepatan sinkronnya itu NS-nya 120 F per P ya. Tinggal dimasukkan saja. Misalnya ini 100 kecepatan sinkronnya 120 dikali 60 Hz dibagi kutubnya misalnya ada 6, berarti kecepatan sinkronnya itu 1200 rpm. Kemudian slipnya, berarti kalau slipnya tadi NS sama dengan NS dikurang NR dibagi NS, berarti 1200 dikurang 1140 dibagi 1200, slipnya sekitar 5% ya. Slip pada beban penuhnya. Jadi dia berputar slipnya 5%. Nah, kecepatan putar rotor bila slipnya 0,02 ya, maka ini bisa kita ini kan rumusnya tadi slip 1 min R dibagi NS, kita hitung seperti ini sehingga didapatkan NR-nya 1176 rpm ya. Ya, jadi slipnya tadi jadi seperti ini ya, kecepatan medan putar di rotornya. Nah, pada saat slipnya sama dengan 100%, ini medan putar rotornya maksimum. Ya, flux dalam stator sama dengan dalam rotor, dan tegangannya dimakinkan maksimum, ini tergantung pada belitan rotornya. Tegangan yang diinduksikan ke rotor ini tergantung pada rasio belitan yang frekuensi rotor sama dengan frekuensi di stator. Jadi kalau slipnya 100% itu ya. Jadi pada saat bergerak ini medan putar rotornya maksimum ya, flux dalam stator sama dengan rotor, tegangan yang dibangkitkan berkurang sesuai dengan slip yang terjadi, dan frekuensi rotor semakin berkurang sesuai dengan penurunan slip. Nah, ini dapat disimpulkan seperti ini ya. Ini frekuensi rotornya S kali frekuensi di stator. Ini tegangannya ya pada saat slip 100%. Nah, di karakteristik motor induksi di motor sangkar ini dia ada kelas-kelasnya ya. Untuk kelas A ini mempunyai rangkaian resistansi rotor kecil, peluang torsi startnya yang sangat kecil. Ya, beroperasi pada slip sangat kecil, S-nya kurang dari 0,01 dalam keadaan berbeban. Ada kelas B gitu ya. Nah, ini ada motor kelas C. Ya, macam-macam dia. Jadi kalau beli motor juga kelas apa nih motornya gitu ya. Bukan kelas Honda ya. Nah, motor kelas D ini slipnya besar, torsi startingnya besar, dan startingnya relatif lebih rendah. Nah, torsi startingnya sekitar 300%. Wah, lebih tinggi nih torsinya. Nah, ini harus rotor ya, ini dengan kecepatannya. Ini torsinya ya. Jadi semakin besar dia harusnya semakin torsinya besar juga ya. Nah, ini kelas-kelasnya tadi, ini speednya ya. Desain A ini speednya lama-lama setelah ini desain A-nya ini torsinya akan lebih besar. Kalau di desain D-nya semakin besar kecepatannya, nanti torsinya akan semakin menurun ya, rendah. Ini kelas C, ini desain B-nya.
Nah, ini perbedaan dasar ya. Blitan ini konstruksinya ya. Konstruksi dasar Blitan dengan sangkar ada terdapat pada konstruksi rotornya. Ya, rotor sangkar bajing ini mempunyai tahanan rotor tetap, starting tinggi, torsi startingnya rendah ya. Nah, ini rotor blade-nya harus dan torsinya harus startingnya rendah, torsinya tinggi ya. Ini perbedaannya. Ini bagian-bagian rotornya. Kalau ini ada tadi belitan di rotor belitannya, ini ada sikatnya ya, berasnya nih. Ini ada cincinnya ya, ada cincinnya. Ini ada misalnya ada eksternal tahanan eksternal motornya. Nah, kalau dilihat di template misalnya ya, ini tadi kelas-kelasnya ya, nama desainnya gitu ya. Ini ada arusnya, ampernya, RPM-nya, ini frekuensinya, ini tegangannya ya, Y gitu ya, Y itu bintang ininya, ini 4 kutub gitu ya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini nama-namanya tadi ya. Oke, kita lewat ini. Jadi kalau Y itu start connected atau delta connected. Nah, kemudian selanjutnya menentukan parameter. Rangkaian ekuivalen motor induksi 3 fase melakukan kegiatan pengujian untuk mendapatkan parameter rangkaian ekuivalen motor induksi. Ya, menggambar karakteristik motor induksi dan menguji kebenaran data yang ada pada nameplate. Nah, bagaimana tadi kalau mengatur putaran motor di motor induksi 3 fase ini? Yang pertama bisa mengubah jumlah kutub di motornya. Kedua ada mengubah nilai frekuensi. Nah, tadi kalau inverter tadi mengubah frekuensi yang masuk ke motor. Frekuensinya bisa 0 sampai 50 Hz. Misalnya kalau di inverter itu tinggal diatur yang masuk ke motor itu berapa frekuensinya. Nah, itu mengubah nilai frekuensi. Mengatur tegangan jala-jala ya. Bisa juga mengatur tegangan jala-jala yang masuk ke motornya. Tapi di sini ketika misalnya ngatur tegangan jala-jala, ini bisa diakibatkan torsinya di motor itu akan kecil ya. Nah, jangan-jangan dia ngasih beban nggak bisa ngangkat lagi misalnya ya. Si beban nggak bisa ngangkat gitu ya. Atau mengatur tahanan luar ya. Jadi di beban di motor itu semakin bebannya besar, ya torsi yang dibutuhkan di motor itu apakah dia kuat apa enggak ya. Kalau nilai frekuensi tadi kalau kita ngubah di frekuensi itu pasti torsinya masih tetap full. Nah, ini salah satu gambar motor yang rusak ya di lab ini. Ini kebakar ini ya. Nah, ini kebakar ini rotornya, ini statornya ya. Jadi kumparannya ini kebakar ya, ini yang kita ganti nih, kita lilit lagi ya. Ya, jadi dibongkar. Udah pernah ada yang bongkar belum? Jangan udah ada yang bongkar nih. Ya, ini bongkar di motornya ya. Yang pastinya nggak nyala dia ya. Kalau bawa gosong, nah udah itu ya. Kumparan di statornya udah kebakar lilitannya. Oke, selanjutnya, nah ini di putaran motor itu, ya, ini kecepatan tadi medan putar di stator itu harus lebih besar daripada kecepatan di rotornya, ya. Jadi dia bisa berputar ya. Ini putaran motornya. Jadi mutar itu karena ada tadi medan magnetik tadi ya di putaran di stator maupun di rotornya. Nah, semakin besar kutub di motor itu akan semakin lambat kecepatan putarnya. Kenapa? Karena dia tadi frekuensinya kecepatannya sinkronnya NS sama dengan 120 F per P ya. Ya, jadi akan semakin lambat dia. Ya, kalau bisa kita lihat di sini di gambarnya ketika kutubnya 2 misalnya polnya 2 dia ini cepat sekali.
4 kutub, ya ini 4 kutub dia akan lebih lambat, dan 8 kutub dia akan lambat sekali. Yaitu kecepatan di sinkron maupun di kecepatan di rotornya ya. Ya tadi ini lempeng, ini tumpukan lempeng stator ya ini. Nah ini biasanya digabungin ya, ini bisa dilepas-lepas ini seperti ini. Nah tumpukannya jadi seperti ini ya. Ini lempengan statornya seperti itu. Nah tadi ini yang jadinya ya. Ini alur-alurnya buat masukin lilitannya ya. Oke, ini yang sangkar gaji ya sama ya. Nah tadi kecepatan sinkron tadi 120 F/P, ini sama ya. Ini tadi cara ngitung kecepatan sinkron di motor. Kalau dia 40 sama dibagi 4, maka akan semakin yang tadi misalnya 20 tadi 300 misalnya ya. Kalau 4 akan semakin ini NS-nya 20F. Wah, ini udah mau habis ini. Oke, slipnya tadi ini slipnya. Kalau slip tadi dia ada perbedaan ya. Ini cara ngitungnya tadi ya. Kalau dia 60 induksi, nah ngitungnya seperti ini dia. Ya ini tinggal dimasukin remote saja kalau ini ya. Slipnya NS bagian R ini 60 rpm, berarti slipnya 5%. Nah, jadi di kesimpulannya itu di motor DC maupun motor AC dia akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik.